Kejam harus dibalas dengan kekejaman. Presiden Korea Selatan dan Korea Utara Kim Jong-un kompak boykot AFC dan Bahrain karena kelakuan busuknya. Timnas Korea Selatan dan Korea Utara putuskan keluar dari AFC dan gabung ke UEFA zona Eropa karena marah timnas Indonesia terang-terangan dicurangi wasit. Jadi harapanku, di sisi lain kebusukan Bahrain bikin satu Asia waspada. Korea Selatan, Irak hingga Cina kini petik pelajaran dari kerugian timnas Indonesia. Kok bisa begitu? Simak ulasan lengkapnya baik-baik. 5 sponsor utama AFC putuskan batalkan kontrak kerjasama dengan Federasi Biadab AFC dan Bahrain yang jelas-jelas curangi timnas Indonesia. Bos besar perusahaan kredit Saison Jepang, Neom, Continental Tires, CANAL Myanmar Ltd, Pepperstone, dan perusahaan penerbangan raksasa Qatar Airways cabut sahamnya di AFC. Dan seketika gaji karyawan AFC tersendat terancam kebangkrutan. Semua staf dan karyawan berbondong-bondong tinggalkan kantor AFC. Jadi harapan dan tuntutanku. Di sisi lain ada indikasi dendam AFC ke Shin Tae-yong. Kok bisa? Temukan jawabannya hanya di sini. Yes, alhamdulillah publik akhirnya bisa tidur nyenyak. 10 negara yang berpotensi digeser timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas Jepang dan Arab Saudi, nomor 1 kontestan Piala Dunia. Simak fakta bahagianya, dijamin kalian akan senang mendengar kabar baik ini. Bahrain dan para pendukungnya auto menangis kejang melihat ini. Ramadan Sananta secara mendadak dan tiba-tiba keluarkan pernyataan yang sangat keras usai Bahrain tolak main di Indonesia. Sampai-sampai Sananta terpaksa beri skakmat menohok pada Bahrain. Fans timnas Indonesia auto sangat girang dan bahagia mendengar ini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Yes, alhamdulillah doa publik akhirnya terkabul juga. Presiden klub Persija Jakarta restui Rizky Ridho berkarir di Eropa demi kemajuan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 sampai katakan hal ini. Tonton videonya sampai selesai, admin pastikan kalian akan gembira mendengar kabar baik ini. Federasi Bola Arab Saudi pecat Roberto Mancini dan digantikan oleh legenda timnas Prancis Zinedine Zidane. Langsung beradu taktik dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bulan depan di kualifikasi Piala Dunia 2026-kah? Temukan semua jawabannya hanya di sini. Pernyataan jujur dan mengejutkan legenda timnas Australia soal timnas Indonesia jelang lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar dugaan, mantan bintang Liga Inggris ini sangat berani sebut skuad Garuda seperti ini. Singgung kecerdasan Erick Thohir. Kok bisa gitu? Saksikan semuanya hanya di sini. Langsung mendadak jadi sorotan di benua Eropa, pelatih klub raksasa Denmark terang-terangan berani ungkapkan rahasia ini soal Kevin Dix yang putuskan gabung timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu akan dibuat takjub mendengarnya. Ini berita selengkapnya. Mimpi Piala Dunia 2026, kenapa timnas Indonesia masih memiliki harapan setelah kekalahan dari Cina? Harapan tidak selalu sirna setelah satu kekalahan. Temukan alasan mengapa pencapaian ini masih mungkin dicapai. Tonton video ini sampai selesai. Melihat masa depan, Ramadan Sananta dincar klub Jepang. Apa rencana timnas Indonesia? Bagaimana pergerakan pemain bintang ini memengaruhi strategi timnas ke depan? Temukan jawabannya di sini. Optimisme tinggi mengapa Fadly Alberto yakin timnas Indonesia U17 bakal mengalahkan Kuwait. Rasa percaya diri bisa menjadi faktor penentu. Temukan apa yang membuat Fadly yakin dengan kemampuan timnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini.
agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Kejam harus dibalas dengan kekejaman. Presiden Korea Selatan dan Korea Utara Kim Jong-un kompak boikot AFC dan Bahrain karena kelakuan busuknya. Timnas Korea Selatan dan Korea Utara putuskan keluar dari AFC dan gabung ke UEFA zona Eropa karena marah Timnas Indonesia terang-terangan dicurangi wasit. Jadi harapanku, di sisi lain kebusukan Bahrain bikin satu Asia waspada. Korea Selatan, Irak hingga Cina kini petik pelajaran dari kerugian Timnas Indonesia. Kok bisa begitu? Simak ulasan lengkapnya baik-baik. Aksi Bahrain yang merugikan Timnas Indonesia dalam laga ini telah menarik perhatian negara-negara Asia lainnya, membuat mereka lebih waspada. Media Korea Selatan Sport Chosun mengungkapkan kekhawatiran bahwa keputusan AFC mungkin akan merugikan skuad Garuda, mengingat Presiden AFC berasal dari Bahrain. Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa telah menjabat sebagai Presiden AFC sejak 2013 dan dikenal sebagai administrator sepak bola asal Bahrain. Dengan Presiden AFC yang berasal dari Bahrain, masih ditunggu apakah keputusan itu akan menguntungkan Bahrain. Tulis Sport Chosun mengenai kemungkinan pemindahan laga Bahrain kontra Timnas Indonesia ke tempat netral. Tak hanya itu, sebuah media Irak di platform X @IrakFootballPod juga mengkritisi keputusan AFC untuk mempertimbangkan permintaan Bahrain. Benar-benar tak masuk akal. Tidak ada risiko untuk Bahrain dan Indonesia pantas memainkan laga kandang mereka di Jakarta. Ini benar-benar keluhan yang bodoh, tegas akun tersebut. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah kalian setuju dengan pandangan media-media tersebut? Mari kita diskusikan. 5 sponsor utama AFC putuskan batalkan kontrak kerjasama dengan Federasi Biadab AFC dan Bahrain yang jelas-jelas curangi Timnas Indonesia. Bos besar perusahaan kredit Saison Jepang, Nelom, Continental Tires, CANAL Myanmar Ltd, Pepperstone, dan perusahaan penerbangan raksasa Qatar Airways cabut sahamnya di AFC. Dan seketika gaji karyawan AFC tersendat terancam kebangkrutan. Semua staf dan karyawan berbondong-bondong tinggalkan kantor AFC. Jadi harapan dan tuntutanku. Di sisi lain ada indikasi dendam AFC ke Shin Tae-yong. Kok bisa? Temukan jawabannya hanya di sini. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC sepertinya sedang sakit hati kepada Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Hal ini terlihat dari sikap mereka yang enggan menjatuhkan hukuman pada wasit kontroversial Ahmed Al-Kaf. Sebelumnya, Shin Tae-yong pernah dikenakan denda sebesar USD 7.500 sekitar 117 juta rupiah hanya karena mempertanyakan integritas wasit Nasrullah Kabirov dan AFC. Bukan hanya Shin Tae-yong, 2 pemain lainnya, Ivar Jenner dan Justin Hubner, juga menerima denda karena isu yang sama. Saat itu, Shin Tae-yong meluapkan kekecewaannya terhadap keputusan Nasrullah Kabirov yang merugikan Timnas Indonesia U23 dalam laga melawan tuan rumah Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Keputusan kontroversial seperti penalti yang tidak jelas untuk Qatar dan kartu merah untuk Ivar Jenner yang sebenarnya tidak melakukan pelanggaran membuat Indonesia kalah 0-2. Usai pertandingan, PSSI melayangkan protes, namun yang terjadi justru hukuman denda untuk Shin Tae-yong dan 2 pemainnya. Kini 6 bulan kemudian, Timnas Indonesia kembali merasakan dampak dari keputusan wasit, kali ini pada tim senior. Wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf memberikan waktu tambahan yang berlebihan menyebabkan Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan atas Bahrain. Apa pendapat kalian tentang situasi yang menimpa Timnas Indonesia ini? Apakah tindakan AFC sudah tepat? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah publik akhirnya bisa tidur nyenyak. 10 negara yang berpotensi digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA jika menang atas Jepang dan Arab Saudi, nomor 1 kontestan Piala Dunia. Simak fakta bahagianya, dijamin kalian akan senang mendengar kabar baik ini. Berdasarkan perhitungan dari laman Football Ranking, Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan 41,13 poin jika berhasil menang melawan kedua negara yang akan dihadapi.
Dengan begitu, skuad Garuda bisa mengoleksi total 1.160 poin. Lalu, negara-negara mana saja yang berpotensi digeser oleh timnas Indonesia? Berikut adalah ulasannya. Negara pertama yang akan dilewati adalah Republik Afrika Tengah, yang saat ini berada tepat di atas Indonesia dengan 1.130,7 poin. Jika meraih 2 kemenangan, Indonesia akan melompati mereka. Selanjutnya ada Niger, negara di Afrika Barat yang menghuni posisi ke-127 dengan 1.132,9 poin. Dengan kemenangan, Indonesia juga akan melewati Niger. Berlanjut ke India yang dikenal sebagai The Blue Tigers dan saat ini menduduki urutan ke-126 dengan 1.133,52 poin. Timnas Indonesia pun akan melampaui India setelah meraih kemenangan. Sierra Leone yang kini berada di tangga ke-125 dengan 1.134,26 poin juga akan tergeser jika Indonesia sukses meraih 2 kemenangan. Zimbabwe yang mengumpulkan 1.134,99 poin akan dilewati timnas Indonesia jika berhasil sapu bersih. Siprus yang berada di urutan 123 dengan 1.137,06 poin juga berpotensi digeser. Begitu pula Estonia yang saat ini menduduki posisi ke-122 dengan 1.140,39 poin. Negara kaya minyak, Libya berada di urutan 121 dengan 1.153,97 poin dan juga bisa dilewati. Sementara Sudan yang mengoleksi 1.154,5 poin akan berada dalam jangkauan timnas Indonesia. Terakhir, Togo yang memiliki 1.158,7 poin juga akan tergeser jika Indonesia meraih hasil maksimal. Dengan potensi ini, sepertinya peluang timnas Indonesia untuk naik peringkat cukup terbuka lebar. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian optimis timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dan naik peringkat? Yuk diskusikan di kolom komentar. Bahrain dan para pendukungnya auto menangis kejang melihat ini. Ramadan Sananta secara mendadak dan tiba-tiba keluarkan pernyataan yang sangat keras usai Bahrain tolak main di Indonesia. Sampai-sampai Sananta terpaksa beri skakmat menohok pada Bahrain. Fans timnas Indonesia auto sangat girang dan bahagia mendengar ini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Ramadan Sananta memberikan pandangannya tentang ketakutan Bahrain bermain di Indonesia dan ia yakin bahwa alasan tersebut hanya sekadar pencarian alasan. Striker timnas Indonesia ini menegaskan bahwa kekhawatiran Bahrain tidaklah berdasar. Menurutnya akan sangat tidak adil jika pertandingan dipindah ke tempat netral. Harusnya jika dipindah venue tidak fair sih, kenapa takut ke Indonesia? Kami juga datang ke Bahrain menghadapi mereka, ungkap Sananta kepada media. Kalau enggak, rugi dong tidak bermain di Indonesia, tambah pemain berusia 21 tahun itu. Ia menegaskan kami sudah datang jauh-jauh untuk melawan mereka Bahrain, tapi mereka enggak mau ke Indonesia karena takut diserang, itu sih alasan. Apa pendapat kalian tentang pernyataan Sananta ini? Apakah kalian setuju dengan pandangannya? Mari berdiskusi di kolom komentar. Yes, alhamdulillah doa publik akhirnya terkabul juga. Presiden klub Persija Jakarta restui Rizky Ridho berkarir di Eropa demi kemajuan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 sampai katakan hal ini. Tonton videonya sampai selesai, admin pastikan kalian akan gembira mendengar kabar baik ini. Persija Jakarta akhirnya buka suara terkait desakan untuk Rizky Ridho berkarier di Eropa. Sebelumnya banyak yang mendorong agar Rizky Ridho yang masih muda melanjutkan kariernya di luar negeri. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengungkapkan bahwa klubnya siap untuk melepas Rizky Ridho ke klub Eropa. Ya baguslah jika Ridho ke Eropa, nambah jam terbang juga karena dia masih muda, kata Prapanca. Namun Persija ingin melihat terlebih dahulu klub mana yang tertarik untuk merekrut Rizky Ridho. Mereka tidak mau sembarangan melepas pemainnya. Kami harus lihat dulu apakah kebutuhan klub yang mau ambil dia seperti apa, jelas Prapanca. Rizky Ridho masih terikat kontrak dengan Persija, sehingga klub yang ingin mengangkutnya harus membayar transfer fee. Kalau transfer fee-nya bagus, kenapa tidak, lanjut Prapanca.
Tergantung saja. Kalau Real Madrid mau ambil ya silahkan. Kalau transfer fee-nya oke dan mau Rizky Ridho, ya silahkan, imbuhnya. Apa pendapat kalian tentang potensi Rizky Ridho berkarier di Eropa? Apakah kalian setuju dengan keputusan Persija? Yuk diskusikan di kolom komentar. Mantap, ini baru kabar Super Top, Marco Top, semuanya auto sangat bahagia mendengar ini. Legenda badminton Indonesia Taufik Hidayat yang kini jadi Wakil Menteri Menpora siap beraksi kolaborasi dengan Shin Tae-yong demi timnas Indonesia lolos Olimpiade Amerika 2028. Bahkan Taufik sudah keluarkan pernyataan hebat begini. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Legenda bulu tangkis peraih medali emas Olimpiade Athena 2004, Taufik Hidayat, baru-baru ini memberikan pandangannya mengenai pengembangan olahraga sepak bola di bawah kepemimpinannya bersama Dito Aryo Tejo. Ia membuka peluang untuk meninjau kemungkinan sepak bola Indonesia ikut dalam Olimpiade 2028. Sejauh ini saya cuma lihat saja, detailnya saya belum tahu. Mungkin nanti saya akan berbicara dengan Deputi 4 Bidang Prestasi untuk melihat lebih lanjut, ujar Taufik Hidayat. Ia menambahkan olahraga sepak bola ini juga kita tahu. Nanti kalau memang targetnya 2028 Olimpiade, kita akan memprioritaskan cabang-cabang olahraga yang memang ikut di Olimpiade itu. Sebelumnya Indonesia nyaris saja ikut Olimpiade Paris 2024 dari cabang sepak bola andai timnas U23 Indonesia menang atas Guinea di playoff antar benua pada April 2024 lalu. Bagaimana menurut kalian tentang peluang sepak bola Indonesia di Olimpiade 2028? Apakah kalian optimis dengan langkah yang diambil oleh Taufik Hidayat dan timnya? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Federasi Bola Arab Saudi pecat Roberto Mancini dan digantikan oleh legenda timnas Prancis Zinedine Zidane. Langsung beradu taktik dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bulan depan di kualifikasi Piala Dunia 2026-kah? Temukan semua jawabannya hanya di sini. Zinedine Zidane kini menjadi topik hangat di kalangan petinggi sepak bola Arab Saudi sebagai calon pelatih baru sebelum mereka melawat ke Australia dan timnas Indonesia. Media ternama Italia, Corriere della Sera, melaporkan bahwa Zidane dipertimbangkan sebagai pengganti Roberto Mancini. Terdapat klaim bahwa Mancini dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi Saudi Arabian Football Federation SAFF telah melakukan pembicaraan mengenai pesangon. Dengan paket mencapai 30 juta euro atau sekitar 503 miliar rupiah. Namun, saat rumor Zidane terkait Arab Saudi berkembang, banyak penggemarnya yang merasa kecewa. Christophe Dugarry, teman dekat Zidane, merasa bingung dengan reaksi tersebut. Menurutnya, hal ini justru menunjukkan bahwa Zidane masih sangat dicari di pasar kepelatihan. Rumor tentang Zidane melatih Arab Saudi tidak diterima dengan baik oleh beberapa penggemar di Prancis dan hal ini membuat Dugarry merasa kesal. Dalam wawancara di RMC, ia mengungkapkan rasa frustrasinya, "Saya tidak mengerti ketika banyak orang mengatakan itu adalah keputusan yang menyayat hati mereka." Dia pernah menawarkan jasanya kepada tim nasional Prancis dan mereka mengatakan tidak, tambah Dugarry. Bagaimana pendapat kalian tentang kemungkinan Zidane melatih Arab Saudi? Apakah kalian setuju dengan reaksi para penggemar di Prancis? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Pernyataan jujur dan mengejutkan legenda timnas Australia soal timnas Indonesia jelang lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar dugaan, mantan bintang Liga Inggris ini sangat berani sebut skuad Garuda seperti ini. Singgung kecerdasan Erick Thohir. Kok bisa gitu? Saksikan semuanya hanya di sini. Legenda Australia Tim Cahill memberikan pandangannya tentang kualitas timnas Indonesia saat ini di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong dan Erick Thohir. Mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama dengan performa yang ditampilkan di Piala Asia U-Strip 23, ungkap Cahill. Ia juga mengapresiasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang dinilai melakukan pekerjaan luar biasa dalam memimpin sepak bola di Indonesia. Selain kepemimpinan Erick Thohir dan kepiawaian Shin Tae-yong dalam meramu pemain, Cahill menyoroti kualitas Liga Indonesia yang mampu melahirkan banyak pemain muda berkualitas.
Dukungan besar dari basis penggemar juga menjadi faktor penting membuat timnas Indonesia selalu mendapat dukungan dimanapun mereka bertanding. Liga adalah poin yang sangat bagus karena memiliki penggemar yang bersemangat dan pemain muda yang bagus, ungkapnya. Mantan pemain Everton ini juga mencatat semakin banyak pemain muda Indonesia yang berkarier di luar negeri. Tidak hanya bermain di Liga, tetapi juga di luar negeri. Saya berharap yang terbaik untuk semua tim, ini akan menjadi perjalanan yang panjang bagi kita semua, kata Cahill. Ia menambahkan, saya pikir ini menarik bagi banyak tim Asia karena ada lebih banyak kesempatan. Melihat 3 grup ini sangat sulit. Namun Cahill menilai hal ini wajar mengingat pintu menuju Piala Dunia semakin dekat. Tetapi ini adalah hal terbaik tentang kualifikasi Piala Dunia, Anda harus bermain melawan yang terbaik agar bisa berada di tahap akhir, tutupnya. Apa pendapat kalian tentang pandangan tim Cahill ini? Apakah kalian setuju dengan penilaian mengenai perkembangan sepak bola Indonesia? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Langsung mendadak jadi sorotan di benua Eropa, pelatih klub raksasa Denmark terang-terangan berani ungkapkan rahasia ini soal Kevin Dix yang putuskan gabung timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu akan dibuat takjub mendengarnya. Ini berita selengkapnya. Pelatih FC Copenhagen Jacob Nijstrup memberikan respons positif setelah pemainnya Kevin Dix memutuskan untuk dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Meskipun Kevin Dix masih menjadi andalan Nijstrup di level Eropa, pelatih ini menghargai keputusan besar yang diambil Dix. Itu adalah pilihan pribadi, tentu saja kami dukung. Kevin telah membuat pilihan yang boleh diambil oleh semua orang, kami mendukungnya sebagai klub dan pelatih, kata Jacob Nijstrup seperti dikutip dari laman Tipsbladet. Meski keputusan ini bisa memengaruhi kondisi fisik Kevin Dix, Nijstrup tetap memberikan dukungan penuh. Ia menekankan bahwa seorang pemain tidak bisa puas dengan pencapaian yang stagnan. Kevin Dix yang memilih Indonesia daripada menunggu panggilan dari timnas Belanda menunjukkan ambisi untuk terus berkembang. Sama sekali tidak, lalu kita puas hanya merekrut pemain dari amager dalam kurung tim amatir. Bukan itu cara kerjanya, tegas Jacob. Apa pendapat kalian tentang keputusan Kevin Dix ini? Apakah kalian setuju dengan pandangan pelatih FC Copenhagen? Mari berdiskusi di kolom komentar. Mimpi Piala Dunia 2026, kenapa timnas Indonesia masih memiliki harapan setelah kekalahan dari Cina? Harapan tidak selalu sirna setelah satu kekalahan. Temukan alasan mengapa pencapaian ini masih mungkin dicapai. Tonton video ini sampai selesai. Kekalahan dari Cina di laga kali ini tidak membuat posisi timnas Indonesia tergerus karena Cina memiliki selisih gol yang lebih buruk. Timnas Indonesia hanya minus 1 gol berbanding dengan gol yang dimiliki The Dragons. Dengan demikian, peluang timnas Indonesia untuk bersaing di klasemen grup C masih terbuka lebar. Persaingan di grup C tetap ketat, terutama setelah Australia secara mengejutkan mampu menahan imbang Jepang 1-1. Saat ini Australia menempati posisi runner-up klasemen, hanya terpaut 2 poin dari timnas Indonesia yang memberi peluang bagi Garuda untuk tetap bersaing. Terdapat 6 laga tersisa yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia dengan total 18 poin maksimal yang bisa diraih. Jika timnas Indonesia berhasil meraih 4 kemenangan di laga kandang dan hasil imbang saat tandang, total 14 poin dapat dikumpulkan dari 18 poin maksimal, yang bisa membawa mereka lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia mengoleksi 17 poin di klasemen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, Shin Tae-yong sebelumnya berhasil meloloskan Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 dengan total 15 poin yang didapat untuk lolos sebagai runner-up grup babak kualifikasi. Bagaimana menurut kalian tentang peluang timnas Indonesia di sisa kualifikasi ini? Apakah kalian optimis dengan performa mereka? Yuk diskusikan di kolom komentar. Melihat masa depan, Ramadan Sananta diincar klub Jepang. Apa rencana timnas Indonesia? Bagaimana pergerakan pemain bintang ini memengaruhi strategi timnas ke depan? Temukan jawabannya di sini. Penyerang timnas Indonesia, Ramadan Sananta, mengungkapkan bahwa ia sudah dihubungi oleh salah satu klub Jepang.
Meskipun demikian, Sananta belum bisa mengungkapkan nama klub yang tertarik kepadanya. Ia mengakui bahwa sudah lama dikontak oleh beberapa klub luar negeri, namun belum memastikan apakah akan pindah klub atau tidak mengingat kontraknya dengan Persis yang akan segera berakhir. Ada klub yang mengincar saya, tapi saya sekarang fokus ke Persis dulu karena masih ada kontrak sampai Mei 2025, kata Ramadan Sananta. Ia menambahkan tawaran datang baru dari negara Asia Timur, negara yang akan kita hadapi nanti. Apa pendapat kalian tentang peluang Ramadan Sananta bermain di luar negeri? Apakah kalian mendukungnya untuk melanjutkan karier di Jepang? Mari diskusikan di kolom komentar. Optimisme tinggi mengapa Fadly Alberto yakin timnas Indonesia U17 bakal mengalahkan Kuwait. Rasa percaya diri bisa menjadi faktor penentu. Temukan apa yang membuat Fadly yakin dengan kemampuan timnya. Alberto hingga menegaskan bahwa skuad Garuda Muda memiliki target besar untuk lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 yang akan dihelat di Arab Saudi. Kami sudah sangat siap. Ini yang kami tunggu-tunggu sejak menjalani training camp di Bali. Sekarang saatnya semakin dekat, kami sangat ingin sekali lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025, ungkap hingga pada Selasa 22 Oktober 2024. Pemain asal Bojonegoro, Jawa Timur ini juga menyebut bahwa serangkaian uji coba yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir telah memberikan dampak positif bagi perkembangan tim. Ia merasa optimistis tidak hanya dari segi taktik, tetapi juga dengan kesiapan fisik dan mentalitas timnya. Secara pribadi, saya merasa sangat siap. Fisik, mental, dan taktik yang direncanakan oleh pelatih sudah kami kuasai. Jadi, saya sangat siap untuk menghadapi Kuwait, tegasnya. Dengan persiapan yang matang dan motivasi tinggi, Alberto Hengga dan tim berharap dapat meraih hasil maksimal pada pertandingan krusial melawan tuan rumah Kuwait. Bagaimana menurut kalian tentang kesiapan timnas U17 Indonesia? Apakah kalian optimis mereka bisa lolos ke putaran final? Ayo, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.